Yang terhormat, Wakil Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto, SHMH. Yang kami hormati, perwakilan dari Polres Malang dan juga Kodim 0818 Malang Batu. Yang kami hormati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Bapak Dr. Diki Menardi STMT. Wakil Ketua Rapi Daerah 13 Jatim warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan Tuhan kami. Akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa semua anggota Rapi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Pada kegiatan bimbingan organisasi ke-6 ini ada sambutan istimewa secara daring dari seorang tokoh pendiri Rapi, yaitu Maijen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Diri sendiri atau diri pribadi masing-masing anggota mengikuti bimbingan organisasi ini, semua anggota Rapi akan menjadi kader organisasi yang militan, mau dan rela bekerja sosial sebagaimana untuk etika Rapi yang sering kita. di mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Rapi Wilayah 1314 Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, penyampaian sambutan dari Ketua Rapi Wilayah 1314 Malang, Dr. Andes Aris Mardianto, yang menjelaskan kegiatan bimbingan organisasi ke-6 ini diikuti oleh 165 peserta dan berharap dengan kegiatan ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan terkait organisasi Rapi dan dapat menguasai dasar dan wawasan terkait dengan regulasi dalam menjalankan tugas serta memahami tentang peraturan pemerintah, juga peraturan organisasi sebagai anggota Rapi yang berdedikasi, loyal, dan berdaya saing. Selain itu, organisasi Rapi yang ada di Kabupaten Malang ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Malang ini, yang pengurusnya ya ini rekan-rekan yang mengatasnamakan Rapi, menggunakan atribut Rapi, tapi tidak ikut di dalam kepengurusan karena kepengurusan kami berjenjang. Rapi Daerah 13 Jawa Timur kepada Bapak Wahyu Tris Mariadi SHMH, Julian Zulu 13. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tak lupa salam kebanggaan kita. Bapak-bapak serta rekan-rekan yang saya muliakan, saya di sini mewakili Ketua Daerah Rapi 13 Jawa Timur dalam bimbingan organisasi saat ini. Tujuan yang paling utama, yang paling prinsip buat kita semua, baik pengurus maupun rekan-rekan. Hal senada disampaikan Wakil Ketua 1 Rapida Wilayah 13 Jawa Timur Wahyu Tris Mariadi SHMH yang menjelaskan pentingnya bimbingan organisasi karena akan membekali para anggota berbagai aturan dan peraturan baru dari pemerintah yang harus dipahami serta kegiatan ini bisa diikuti dengan maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas anggota Rapi Wilayah 1314 Malang. Yang harus kita pahami bersama adalah monggo kita sama-sama membuka Bupati itu kita wajib untuk mengenalkan apa namanya organisasi, apa namanya regulasi, apa namanya komunikasi, apa itu Satgas 16, ada PU, ada RT. Tahun 2018 kita ganti lagi, ada anggaran dasar negara. Tahun 2022 kita menelurkan namanya peraturan organisasi nomor 1 sampai 16. Ya, ini tidak gampang. Ya. Ketika kita di nasional ini tidak gampang. 3 hari 3 malam kita membuat peraturan. Begitu Bapak Rapi khususnya. Karena itu apa? Agar supaya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Rapi ini ada aturannya. Dan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Wakil Bupati Malang
Sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membuka secara resmi bimbingan organisasi 6 Rapi, Wakil Bupati Malang Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH berterima kasih kepada Rapi yang telah banyak berperan dalam mendukung program-program pemerintah Kabupaten Malang, serta keberadaan Rapi sangat dibutuhkan dalam penanganan kegawat daruratan dan kebencanaan, serta ada banyak yang bisa dikerjasamakan antara Rapi dan pemerintah Kabupaten Malang. Ini amat sangat luar biasa, bahkan informasi dari Pak Ketua tadi sudah tersampaikan, Rapi ini tersambung di 307. Maka ini sesuatu yang menurut kami penting, artinya tetap untuk kita bina dan kita berikan ruang seperti disampaikan oleh pimpinan Rapi, bagaimana seluruh anggota Rapi paham atas aturan-aturan yang seharusnya dilakukan di saat berinteraksi mempergunakan lalu lintas udara. Kepadatan yang luar biasa. Ikuti ini secara sesama dari awal sampai akhir. Setelah proses awal sampai akhir ini didapatkan, maka yang kedua adalah transfer knowledge, mengajak serta mengundang teman-teman yang ada di sekitar kita yang hari ini masih belum bergabung di Rapi. Dengan harapan apa? Pada saatnya nanti anggota Rapi cukup banyak, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Media sosial HP yang dimiliki, maka tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan terkecuali melalui dengan radio amatir. Radio amatir ini akan sangat membantu. Nah, proses membantunya untuk apa? Mengkomunikasikan apa yang terjadi dan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini akan berpotensi terhadap satu diantaranya alat komunikasi kita terganggu. Di saat listrik mati, maka saya yakin jaringan internet akan mati. Di saat kebencanaan ada BPBD. Kemudian bagaimana proses pertolongan itu melalui PMI? Atau mungkin melalui Satpol PP? Atau mungkin dengan kita pemadam kebakaran? Maka ini channel-channel ini yang harus diketahui oleh teman-teman pengurus Rapi. Juga akan memberikan dukungan support terhadap kegiatan-kegiatan sosial olahraga kemasyarakatan di pemerintah Kabupaten Malang. Di saat ada event-event tertentu, hari ini katakanlah ada ini mungkin kita ada cross. Hari ini kita ada sesuatu yang lain, di mana wilayahnya itu bergunung-gunung, maka teman-teman Rapi bisa bekerja sama, masuk di dalam sebuah kepanitiaan. Di dalam proses kepanitiaan kan di dalam rangka bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah. Oleh dan karenanya, sekali lagi saya mengucapkan selamat terhadap sahabat-sahabat saya yang hari ini dengan kesadaran yang tinggi bisa hadir di pendopo kabupaten. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan organisasi gelombang kedua Radio Antar Penduduk Indonesia atau Rapi secara resmi saya nyatakan dibuka. Rambut kusam harus dirawat, saat disisir baiknya diikat. Ikuti bimbingan organisasi dengan giat, tentu prestasi Rapi semakin meningkat. Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH Juliet Zul, ini adalah bentuk kepedulian Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia. Luar biasa, Rapi bisa artinya dengan radio amatir ini satu cukup banyak membantu terkait dengan beberapa hal di wilayah-wilayah kebencanaan karena dengan geografis yang kita miliki. Tentunya ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan internet, maka Rapi ini cukup
kehadirannya tentunya karena kondisi geografis kita yang sedemikian rupa, banyak bergunung, ada wilayah yang belum terjangkau, internet, Rapi sangat membantu dalam kaitannya tertentu, baik menyampaikan informasi maupun mendukung pelaksanaan organisasi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Karena udara ini juga ada aturannya, lalu lintas udara harus diatur, maka saya berharap teman-teman anggota Rapi mulai bijaksana, mulai menata diri, berjalan yang baik, taati aturan dengan mendaftar menjadi keanggotaan Rapi. Kegiatan BO ini adalah melanjutkan BO yang sudah dilaksanakan tanggal 4 kemarin, karena peserta yang terlalu banyak di wilayah 14 Kabupaten Malang. Ini makanya dibagi 2 gelombang. Karena menumpuknya anggota disebabkan adanya pandemi COVID yang beberapa tahun yang lalu, sehingga kegiatan ini seharusnya dilakukan 1 tahun, 2 kali. Sesuai dengan tupoksi Rapi sendiri, yaitu bantuan komunikasi atau organisasi sosial yang bekerja pada bidang komunikasi di bawah Menkominfo. Kami menyampaikan segala sesuatu apa yang disampaikan oleh pemerintah ke masyarakat yang mungkin di tempat masyarakat itu tidak terjangkau oleh alat-alat komunikasi yang saat ini berada. Makanya Rapi berperan di situ, menyampaikan program-program pemerintah, kemudian menyampaikan informasi dari masyarakat ke pemerintah. Kita sudah terbentuk beberapa satgas TRC atau tim reaksi cepat yang bergerak pertama kali untuk mencapai sasaran atau mencapai daerah bencana. Kemudian ada satgas Rapi Rider, kemudian ada satgas bantuan sosial. Kegiatan Rapi ini memang kegiatan yang sudah terencana. Jadi artinya kegiatan yang saling berkesinambungan, ya. Jadi memang untuk bimbingan organisasi ini memang terus kita akan laksanakan dalam rangka upaya apa? Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu yang terpenting di situ. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ajang silaturahmi, Pak. Bisa kumpul sama teman, bisa kumpul sama pejabat-pejabat pemuda setempat, itu akan menimbulkan satu sinergi keterkaitan antar anggota Rapi dan teman-teman dari penguatan. Tetap kita laksanakan sebagaimana apa yang disampaikan anggaran dasar rumah tangga, bahwa kita harus tetap menjaga marwah organisasi Rapi, sehingga masing-masing pengurus nanti kita bekali hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan teknis tadi, sehingga nanti bisa turun ke bawahnya agar semua itu sama-sama bisa memahami aturan-aturan Rapi dan itu bisa membentuk satu organisasi yang kuat. Itu aja. Kalau masalah anggaran dan sebagainya tetap kita gunakan semaksimal mungkin, gitu. Kita gunakan sebagaimana mestinya, artinya tidak rusak-rusuk. Ya kita pikirkan karena dana kita juga terbatas, ya khususnya Rapi wilayah Kabupaten Malang, agar selepas nanti bimbingan organisasi dapat membawa dampak yang positif. Artinya apa? Ya sama-sama kita membaca, sama-sama kita mempelajari apa yang tertentu dalam anggaran dasar rumah tangga maupun peraturan organisasi, sehingga apa? Ke depan kita bisa maju bersama. Kita bisa menghadiri bimbingan organisasi ke-6 di pendopo ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, pada kegiatan bimbingan organisasi ke-6 Rapi wilayah 13-14 Malang, ada 5 materi penting yang disampaikan, di antaranya terkait regulasi, tata cara berkomunikasi, pembentukan Satgas Rapi, dan muatan lokal. Regulasi yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Pujianto, Juliet 13 X-ray Bravo Mike. Secara administrasi, sertifikat bimbingan organisasi adalah untuk persyaratan memperpanjang atau nanti ke depannya sistem itu akan dirubah bahwa tanpa sertifikat BO tidak bisa ikut menjadi anggota Rapi. Tapi yang lebih penting dari itu, kita tahu apa sih itu Rapi. Dari logo ini yang terjadi di Kabupaten Malang, jangan dipakai atau dicampur dengan logo atau tulisannya lain selain Rapi. Saya dengan Pak Ketua Wilayah, Pak Rais itu sering dapat WA, dapat telepon, loh Pak Agung, Rapi ini
di Kabupaten Malang ono tah rapi jenenge bla 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 lokal. Jenengan bekerja berkegiatan sosial atas nama lokal itu baru rapi. Masih sementara, saya bilang sementara masih bisa tanpa sertifikat BO. Makanya kemarin mendaftar ini yang menyusul itu banyak saya tolak karena calon. Kalau calon nanti ikut aja berikutnya. Anggota rapi yang belum pernah mengikuti BO sebagai syarat untuk perpanjangan kartu anggota. Syarat wajib. Memasuki penyampaian materi pertama tentang regulasi yang disampaikan oleh Agung Pujianto, Sekretaris Rapi Kabupaten Malang, dan Wakasatu Rapida Wilayah 13 Jawa Timur, Wahyu Tris Mariadi SHMH, dalam paparannya mengungkapkan pentingnya kegiatan bimbingan organisasi untuk meningkatkan SDM dan membekali para anggota rapi dengan berbagai aturan dan peraturan dari pemerintah. 2011, 2016, 2018 sudah kita nyatakan dihapus dan tidak berlaku. Ya, sehingga kita pakai peraturan organisasi nomor 1 tahun 2022 sebanyak 16. Ini saya mohon kiranya kepada teman-teman agar juga mau membaca. Karena apa? Belum tentu yang di depan sini ini nanti benar semua, belum tentu juga. Jadi ini nanti PO nomor 1 tahun 2002 sampai PO nomor 16 akan dibaca. Gitu. Sebelum teman-teman ini akan mengkritik sesuatu tentang aturan-aturan organisasi, maka tolong dibaca terlebih dahulu sehingga apa? Ada nggak kira-kira aturan di situ? Itu nanti konsep BO-nya kita seperti itu. Di situ jelas dikatakan bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal yang boleh dilakukan. Nah ini keterkaitan kita antara rapi dengan ormas dan ormas. Ya. Sehingga apa? Kita tetap harus tunduk kepada organisasi massal. Di situ banyak sekali ya. Ormas itu apa saja termasuk rapi. Nah, tentang telekomunikasi. Kita juga terikat dan terkait di situ. Ya. Kita ini rapi yang sudah diakui oleh pemerintah melalui Permen Nomor 17 Tahun 2018. Sampai di situ ada aturan-aturan Permen 17 Tahun 2018 itu mengatur rapi secara detail. Apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang wajib dilakukan. Yang ingin saya tanyakan apabila satu organisasi itu dulu ya, itu tidak puas dengan kepengurusan karena juga menyimpan dan sebagainya, juga tidak transparan. Dan ada satu pengurus misalnya segala sesuatu dia sendiri. Saya juga ketua, saya juga sekretaris, saya juga bendara tidak difungsikan sama sekali. Solusinya bagaimana? Bagaimana kami melaksanakan PAP, salah satu contoh pengurus yang sudah kalau bahasa kita silent gitu meninggal dunia itu secara teknis kami mohon diberikan gambaran supaya kami tidak menabrak rambu-rambu atau PO atau AD-AD rapi yang semuanya punya fungsi dan tugas masing-masing ya, tupoksi. Terus bagaimana kalau misalnya ini ada yang nggak jalan? Kuncinya itu ada di ketua. Ya, makanya di dalam pembentukan pengurus ya itu kuncinya satu adalah itu yang nyaman bekerja dengan ketua. Itu mau mengkomunikasikan ya itu nggak bisa plong. Itu ada yang direm, ada yang ganjel gitu loh. Tapi kalau sudah nyaman ya enak aja. Iki masalah iki ya iki. Nah, itu yang pertama itu kuncinya di situ. Kemudian yang kedua, di sini masalah etika itu mengganggu jalannya organisasi. Jalannya organisasi mestinya lurus, tapi melenceng, ketemuan keren. Nah itu nanti berapa orang yang menyatakan bahwa itu salah. Pada saat ini ya, seperti yang diatur PO, dibutuhkan suara minimal 75%. Kalau memang itu masalah-masalah yang biasa, ya mungkin karena bermasalah dengan keluarganya, terus nggak nyaman begitu, dia mengundurkan diri, ya mengundurkan diri PAW, biar apa pengurus saja.
Materi kedua tentang sejarah dan perkembangan organisasi RAPI disampaikan oleh M. Khalil, serta dilanjutkan dengan materi ketiga tentang pembentukan Satgas dan materi keempat terkait tata cara berkomunikasi yang baik, serta materi kelima tentang muatan lokal. Baik, untuk materi hari ini kita masuk pada sesi Satgas dan Bankom ya. Kita jadikan satu, biar jadi hanya menduplikasi yang selama ini kami lewati pada lokasi-lokasi kebencanaan misalnya, atau kejadian-kejadian khususnya di Jawa Timur, termasuk wilayah Kabupaten Malang ini. Nah, untuk itu perlu kita bentuk suatu satuan tugas. Kita bahas dulu untuk Satgasnya. Satuan tugas ini adalah suatu unit atau formasi yang dibentuk untuk penanganan tertentu tugas dari organisasi kita, RAPI Jatim misalnya. Jadi giat-giat kita di lapangan ini untuk bantuan komunikasi. Jadi antara Satgas dan Bankom ini tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Untuk kegiatan di masyarakat kita perlu untuk memberikan bantuan komunikasi terkait skill kita atau hobi kita di bidang radio, dan nanti untuk memberikan bantuan komunikasi itu dalam hal tugas komunikasi baru itu disebut dengan Satgas Jarkom yang pertama. Untuk Satgas Jarkom ini hanya di tingkat pusat dan daerah, sementara untuk di tingkat kabupaten, wilayah atau lokal tidak ada bahwa Satgas Jarkom itu adanya hanya di tingkat nasional dan daerah atau provinsi. Untuk Satgas yang kedua adalah Satgas Bankom atau bantuan komunikasi. Itu terdiri meliputi dari satuan tugas TRC IKB. Jadi untuk Satgas TRC IKB itu di semua jenjang ada. Tingkat nasional ada, provinsi ada, wilayah ada, dan lokal ada. Gitu. Kemudian yang masih masuk dalam Satgas Bankom yang kedua, yaitu adalah Satgas RAPI Reader atau penghobi dari berkendara, baik itu berkendara roda 2, berkendara roda 4 maupun dengan berkendara kuda. Dengan hobi membawa radio HT, kita aplikasikan, bisa kita bentuk menjadi Satgas RAPI Reader. Pak Insinyur Bimo Hadi Nugroho Jelas Sulu 13 Mike Golf Charlie. Kembali Rapi 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 Jatim Rapi. Kita adalah bahasa yang diatur dengan undang-undang yang ada di dalam WO. Jadi memang aturannya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita jelaskan di sini berkomunikasi, bukan berarti kita harus pakai bahasa Indonesia penuh, dan kearifan budaya lokal tetap kita pakai. Kadang-kadang kita harus pakai bahasa Indonesia tapi bingung terjemahin pakai bahasa Jawa. Yang penting yang kita ajak bicara sambung, gak masalah. Takutnya penjenengan pakai bahasa Jawa karena merasa orang Malang, terus berkomunikasi sama orang luar daerah. Kita rapi radio antar penduduk Indonesia yang disatukan dengan satu bahasa, ya, menggunakan bahasa Indonesia. Bila pada frekuensi tersebut ada yang mempergunakan, kita kan nggak tahu ini masalah apa. Jadi kita monitor dulu 5 menit, minimal bisa tahu siapa yang berbicara, harus beliau dengan siapa saja yang ada di sini. Memonitor dulu 5 menit. Atau 1028 yang sudah pasti berlindung di bawah organisasi RAPI. Yang RAPI sendiri punya aturan. Wilayah 03 Kabupaten Kota Blitar. Namun domisili saya, stasiun kerap saya ada di wilayah kerja 24 Kabupaten Sidoarjo. Ini, mari kita beri apresiasi aplaus dulu buat 165 anggota RAPI di wilayah 13-14 Malang. Ini yang patut dibanggakan.
apa yang dikatakan komunikasi, suatu proses interaksi di mana berhubungan dari individu menuju ke orang lain adalah satu proses komunikasi. Tentunya dalam proses komunikasi ini ada norma hukum, ada etika, tata cara, sopan santun, bermasyarakat, bernegara yang baik dan benar. Di dalamnya diatur semua. Sesuatu yang terbiasa ini nggak ada salahnya, namanya manusia biasa. Tapi insan komunikasi yang memiliki izin komunikasi radio antar penduduk, suka tidak suka, saya harus menyampaikan. Mari kita sama-sama merubah kebiasaan kita berkomunikasi. Mungkin tidak ada bedanya komunikasi WhatsApp, telepon, komunikasi Telegram, komunikasi internet dengan berbasis email, bukan komunikasi itu yang baik dan yang benar, dan garis bawahi yang santun. Bahasa nggak ada masalah. Pada saat tertentu kita berbahasa daerah, silahkan. Tapi dalam konteks apa? Konten komunikasi atau isi komunikasi itu apa? Dalam bahasa brief, konteks, instruksi, kemudian apa lagi ya? Kalau tidak kenal. Iwan Hikmawan melaporkan.